Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Selamat pagi Tuhanku, salam selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anakku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita berbicara tentang pedoman hidup manusia. Banyak orang berkata menjadi orang Kristen asal dibaptis saja sudah selamat dan mati masuk surga. Walaupun setelah dibaptis lalu ia berbuat dosa, katanya tetap selamat. Tuhan akan berterus terang berkata dalam firman-Nya di dalam Matius 7 ayat 23. Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Untuk menjadi bagian dari Tuhan bukanlah hidup kita seperti tidak jelas. Mau dibilang Kristen, lihat dari perbuatannya tidak mencerminkan. Tetapi KTP-nya bertuliskan Kristen. Lalu bagaimana orang Kristen yang diterima Tuhan pada akhirnya? Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Apa yang dimaksud dengan melakukan kehendak Bapa? Yaitu melakukan firman Tuhan. Gunakan firman Tuhan, karena ini adalah pedoman yang luar biasa. Yang pertama, firman Tuhan sebagai pedoman hidup. Manusia tidak tahu tujuan akhir dari arah hidupnya, tetapi Yesus berkata di dalam kitab Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kedua, hidup butuh biaya. Berarti kita butuh usaha, kita butuh bekerja. Lalu apa yang Tuhan katakan di dalam Yohanes 15 ayat 5? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena tuntunan Tuhan selalu ada bagi orang yang hidup dalam Tuhan. Dan yang ketiga, setelah saudara dan saya mati, mau kemana? Jangan pernah berkata, saya tidak tahu. Karena mati tidak pernah akan menunggu kita. Waktu ia datang, maka kita pasti dijemput. Lalu di dalam kitab Yohanes 14 ayat 2, Yesus sudah berkata kepada kita, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Maka Paulus pernah berkata di dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sekali lagi saya ingatkan, hidup melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan sebagai pedoman hidup, pedoman kerja, pedoman akhir hidup. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selalu Engkau memberikan tuntunan di mana pada masa kami hidup, di mana pada masa kami bekerja, dan di mana pada masa kami mengakhiri hidup. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan kiranya berkatilah kami di dalam pekerjaan kami dan usaha kami. Berkatilah di mana kami berjalan keluar dalam keadaan yang baik dan pulang ke rumah dalam keadaan yang baik, berkumpul bersama dengan keluarga. Berkatilah Tuhan daripada pekerjaan kami, dengan adanya kelimpahan kami bawa pulang ke rumah. Terima kasih Tuhan, berkati daripada orang-orang sedang jobless ya Tuhan, yang belum mendapatkan pekerjaan. Kiranya perekonomian Indonesia segera pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin.